Hai guys, saya dan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya mengucapkan kepada kalian semua selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya kalau selama ini ada kesalahan saya atau seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya. Ada kesalahan baik yang kami sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya, saat ini kita berlebaran dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Kita melihatnya dari mana? Ngomong, Bu, ini tidak normal. Tapi sebetulnya itu normal kondisi saat ini. Artinya apa? Kita harus siap dalam kondisi apapun, ada perubahan apapun kita harus siap. Karena coba cermati, yang langgeng itu adalah perubahan. Setiap detik, setiap hari, setiap tahun itu berubah terus semakin cepat, dan kadang kita tidak mengira terjadi perubahan itu. Karena itu sebagai kalian adalah generasi penerus bangsa, kita harus siap kondisi apapun. Kadang memang berat kita menyesuaikannya karena tidak seperti lazimnya, tapi kita harus lalui itu. Dan arti Idul Fitri sendiri adalah kemenangan, di mana selama sebulan kita berpuasa penuh, kita menahan semuanya, bukan hanya lapar, menahan hawa nafsu dan sebagainya, tidak boleh marah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang aku juga masih marah. Nah, karena itu kenapa kemudian disebut hari kemenangan. Nah, sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan ini. Meskipun suasananya berat, kondisinya berat, maka kita harus menang dalam hal apapun. Kita tidak boleh patah semangat. Kita harus, karena kemenangan itu kita harus semangat. Kita harus mempunyai tekad untuk terus maju, supaya kita bisa melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan generasi sebelumnya. Kondisi ini seringkali bahkan buat saya itu melelahkan sekali. Tapi artinya bahwa itu tidak boleh kemudian kita menjadi surut. Kita tidak boleh kemudian menjadi lelah atau patah semangat. Kita harus terus berjuang. Karena yakinlah bahwa kalau kita terus kuat dan kita terus tegar, kita terus semangat, pasti suatu saat kemenangan seperti saat ini, Lebaran itu akan datang. Hey guys, saya tahu bahwa di antara kalian, kenapa Bu Wali, kami tidak boleh Bu Risma, kami tidak boleh berkumpul, kami tidak boleh. Ingatlah tadi yang saya sampaikan. Ada saatnya perubahan itu datang dengan tiba-tiba, kadang tanpa memberitahu, kadang seketika saat itu kemudian kita berubah, baik situasinya, baik kondisinya, macam-macam, tiba-tiba berubah. Nah, karena itu kita harus siap dengan kondisi itu. Seperti misalkan kenapa kita sekarang tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Sebetulnya tadi saya sampaikan, kita harus menyikapi. Kalau kita menyikapi dengan melihat dari sisi positifnya, itu mungkin menjadi berbeda pengertian perubahan itu. Contohnya misalkan, saya tahu kalian sangat familiar dengan teknologi. Saya sangat paham dan saya sangat mengerti
dan saya sangat tahu pasti bahwa kalian sangat mengerti dengan teknologi. Tapi kemudian tiba-tiba ada kejadian ini, mungkin saat kemarin kalian menggunakan teknologi hanya sekitar mungkin 50%, 70%, 80%. Tapi kemudian tiba-tiba kejadian ini, nah kemudian kita tahu dan kita sangat paham bahwa menggunakan teknologi menjadi sangat penting. Karena itu, ayo kita berprestasi. Yang kalian sudah familiar dengan teknologi hanya meningkatkan tadi, kalau yang sudah 70% kita tingkatkan menjadi 100%, kita tambah 30%. Yang 50% dengan menambah 50%. Artinya apa? Bahwa mungkin di suatu saat kenapa tiba-tiba Tuhan menakdirkan kita harus melewati suasana seperti ini. Mungkin suatu saat kalian bisa berprestasi dengan menggunakan teknologi yang selama ini sudah kalian tekuni. Bahkan mungkin lebih lagi ke depan kalian bisa berkarya, kalian bisa berprestasi dengan menggunakan teknologi. Jadi artinya ayo kita lihat bahwa itu ada dari sisi positifnya. Memang berat. Saya tahu memang berat. Tapi tadi kalau kita melihat sisi positifnya, kemudian beban itu akan menjadi sedikit berkurang. Aduh maaf, aku bolak-balik betulin masker. Jadi ayo kita sama-sama bergerak untuk maju, tidak boleh putus asa dan tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena kalau kita melanggar protokol yang sudah ditentukan, kemudian kita sakit, kemudian kita bisa menularkan ke orang-orang tercinta kita, orang tua, adik atau kakak, alangkah sedihnya. Kemudian kita harus dirawat di rumah sakit, itu akan membuang waktu. Lebih baik kita menghindarinya daripada kemudian kita terkena itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah berikutnya adalah ayo kita dorong terus semangat kita untuk kita lebih maju. Tadi saya sampaikan bahwa kita ngambil poin-poin yang mungkin positif di mata kita. Yaitu misalkan kalian selama ini mungkin sering bergabung atau chatting dengan teman-teman kalian. Kalian lupa di sebelah kalian ada orang tua kalian, ada adik kalian, ada kakak kalian. Nah, karena lupa, kemudian kita tidak terlalu perhatikan. Nah, tapi saat ini karena kondisinya memaksa kita harus berada di rumah, lebih banyak di rumah mungkin, sehingga kita lebih dekat dengan keluarga kita. Itulah tadi yang saya ambil nilai positifnya. Yang berikutnya adalah tentunya kondisi ini Bu, bagaimana kami kesulitan selama ini, misalkan kami punya usaha ini, nah sekarang kemudian turun. Nah tadi saya sampaikan sebetulnya kita harus tahu bahwa ini bukan terjadi di Surabaya saja, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Karena itu yang kita lakukan adalah saat ini adalah bagaimana kemudian menggunakan hal-hal yang sudah kita saat ini kita miliki atau kita menjadi hobi atau sudah jadi hobi kita, atau bahkan kita sudah berprestasi, ayo kita tingkatkan. Di saat orang belum siap-siap, mungkin juga anak-anak muda di luar negeri sana belum siap karena mereka masih dalam kondisi was-was dan sebagainya. Peluang, dan ini harus kita ambil sebagai peluang untuk kita bisa curi start, untuk saat nanti kembali normal kita sudah siap semuanya. Jadi dalam kondisi ini kita tidak boleh diam, kita harus terus berpikir, kemudian bergerak tentunya tetap dengan protokol-protokol kesehatan. Nah kemudian kita ambil itu nanti sebagai peluang untuk persiapan. Jadi kalau kita
di sirkuit itu balapan. Nah, kita sudah mulai di belakang garis start itu kita sudah mulai persiapan. Nah, kemudian suatu saat nanti itu akan bergerak, kita mulai start, maka kita sudah siap itu semua. Jadi saat ini kita tidak boleh diam. Kita harus terus berpikir, kita harus terus berusaha bagaimana. Yakinlah bahwa kalau saya ibaratkan batu besar ditetesi air tik setiap hari, maka dia akan lubang pula. Jadi artinya kalau kita berpikir terus, ada pepatah juga bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, saat kita berpikir terus, kemudian kita berkreasi, maka kita akan bisa melahirkan sesuatu karya yang mungkin akan menjadi luar biasa pada saatnya. Jadi sekali lagi, pada saatnya nanti kalian semua akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Kalian akan melanjutkan perjuangan-perjuangan yang sudah era Bu Risma, era yang lain itu lewat, maka kalianlah akan meneruskan perjuangan negara ini. Ayo, kita tidak boleh diam, kita terus harus berusaha semangat. Dengan kenapa kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan ini? Karena kalau kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan ini, pasti kita akan kemudian, oh iya, Tuhan menciptakan ini, karena itu saya harus begini. Seperti itu. Inilah persiapan-persiapan kita. Ingat semuanya, saat para pejuang itu berjuang memerdekakan negara ini, mereka tidak punya pengalaman untuk bertempur, bahkan tidak pernah ada pendidikan untuk bertempur. Mereka tidak punya senjata, tapi mereka bisa mengusir para penjajah. Karena itu, ayo, kita tidak ada ngomong keterbatasan. Setiap orang pasti diberikan kekurangan dan kelebihan. Mari kita tingkatkan kelebihan kita seperti kita saat ini menjadi pemenang. Ayo kita menjadi pemenang. Pemenang berikutnya. Tidak usah malu, tidak usah minder. Karena setiap orang, tadi saya sampaikan, pasti punya kekurangan. Nah, yang paling penting bukan melihat dari sisi kekurangannya itu, tapi bagaimana kita meningkatkan kelebihan-kelebihan kita untuk menjadi potensi, sehingga kelak kita menjadi pemenang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga, untuk bangsa dan negara kita tercinta. Terima kasih. Selamat lagi meraih kemenangan di hari yang fitri ini. Kita jangan mulai lagi permusuhan, karena tidak ada gunanya kita bermusuhan. Mari kita terus menambah pengetahuan dengan kita share ilmu-ilmu yang kita miliki kepada yang lain, karena ilmu itu kalau bermanfaat terus kita akan dapat pahala. Jadi mulai sekarang, ayo, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh malas, tidak boleh putus asa, tapi kita bergerak terus maju meskipun dengan segala keterbatasan, dalam arti kita tidak normal, tapi sebetulnya Tuhan melihatnya tidak itu. Tuhan menciptakan tidak mungkin tanpa suatu alasan, pasti dengan suatu alasan. Ayo kita semua bangkit, bergerak untuk maju, supaya bangsa dan negara ini menjadi bangsa pemenang di dunia, bukan menjadi bangsa pecundang. Saya percaya kalian bisa, anak-anakku semuanya, dan kalian bisa untuk berprestasi. Tidak ada pinter, tidak ada bodoh, tidak ada kaya dan tidak ada miskin. Yang ada adalah kita mau atau tidak. Kalau kita mau, maka semua pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangan menyerah. Seperti
Kalian sudah memenangkan sebulan kemarin berpuasa dan saat ini kalian menjadi pemenang. Terima kasih. Salam semuanya. Dah. Kok meneng ae? Wes ya? Wes orong. Apa? Ada pertanyaan Oke. dari netizen. Oke. Bu, untuk saat ini tadi yang bergabung di live-nya kita masing-masing, ini semua banyak sekali yang mengucapkan senang melihat Bu Risma hari ini gitu. Mungkin baru ada teman-teman yang bergabung juga. Ibu mungkin mau menyapa kembali mereka. Hai yang baru bangun. Masa baru bangun, Rek? Ya. Apa kabar? Saya bersama seluruh jajaran pemerintah kota sekali lagi mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya semua kesalahannya Ibu dan seluruh jajaran pemerintah kota, baik yang kami sengaja maupun tidak. Insya Allah tidak ada kesengajaan. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ada yang mau ditanyakan? Oke Bu, mungkin boleh di-share sedikit ke teman-teman yang sekarang bergabung. Kalau kali ini mungkin ada nggak sih kebiasaan saat hari raya yang mungkin berbeda dari tahun lalu dan tahun ini yang Ibu lakukan bersama keluarga, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ya biasanya kalau Idul Fitri kami semua pagi sholat di Taman Surya, kemudian setelah itu nyekar, dan kemudian setelah itu open house. Tapi kali ini kami nggak melakukan itu, tidak ada sholat id di Taman Surya. Tadi pagi kami sholat id dengan seluruh rumah di sini, di halaman sendiri, diimami oleh anak saya. Nah kemudian ya pagi ini nggak ada open house, sedih ya. Padahal ini tahun akhir Ibu loh, mestinya pengen ketemu dengan kalian semuanya. Tapi nggak bisa karena harus tetap menghormati protokol-protokol, dan memang itu bukan hanya menghormati, itu untuk keselamatan kita semua. Jadi makanya kami nggak melakukan open house. Itu kami jarak jauh sama saja kan, kalian bisa ketemu aku. Ya, aku juga bisa minta maaf pada kalian. Sama aja kan? Ini Bu, terkait ini kan juga masa jabatan terakhir gitu. Mungkin ada yang pesan-pesan yang ini lebih disampaikan lagi selain dengan tema Lebaran ini Bu. Iya. Ya, kalian tahu betapa sulitnya saat saya awal jadi wali kota Surabaya. Saya cerita sebelumnya, sebelum saya akan menyampaikan kenapa kemudian kalau kita tidak menyerah maka Tuhan akan menolong kita pula. Jadi saat awal jadi wali kota, saya dilantik bulan September. Nah kemudian Desember itu hujan deras, hampir seluruh wilayah Surabaya banjir. Bahkan waktu itu Ibu pernah mau didorong masuk sungai sama warga karena warga kebanjiran semua, dan kemudian ada satu staf Ibu yang salah ngucap, Ibu yang mau didorong masuk sungai. Alhamdulillah nggak terjadi. Nah 3 hari 3 malam Ibu tidak tidur. Ibu harus ngecek semua daerah-daerah yang banjir. Kemudian karena saat itu baru 2 bulan, Ibu nggak bisa apa-apa. Yang Ibu lakukan hanya mengoptimalkan alat-alat yang sudah ada dan mencoba bagaimana menyelesaikannya. Tapi kemudian setelah itu kan Ibu berusaha bagaimana mengatasi banjir itu, dan alhamdulillah sekarang tinggal beberapa wilayah saja yang masih ada banjir saat musim hujan deras. Nah kemudian ada beberapa banyak lagi prestasi. Saat Ibu awal itu kami hanya nomor 3 di bawah kota Jakarta, di bawah kota Bandung, di bawah kota Denpasar di dalam Human Development Index atau indeks pembangunan manusia.
Namun saat ini kita tertinggi di Indonesia. Jadi nilai kita sudah 80 di atas Jakarta, Bandung, dan Denpasar. Artinya apa? Saya sampaikan. Bukan karena ibu pinter, bukan karena ibu, bukan. Tidak adil Tuhan. Kalau yang diberikan keberhasilan hanya yang pinter, yang pandai, kemudian yang kaya, itu tidak adil. Tapi karena kemudian ibu berusaha bagaimana itu bisa kita lewati. Tujuannya memang bukan sekedar untuk diri sendiri. Karena kalau untuk diri sendiri ya udah ibu cari penghargaan aja. Tapi ini kan tidak mudah membangkitkan warga Surabaya untuk dia mau untuk mereka berkreasi, mau bersekolah, itu tidak mudah. Tapi coba ibu lakukan dan ibu gerakan, dan kita lihat sekarang hasilnya. Artinya apa? Semua orang pasti punya kekurangan dan semua orang pasti punya kelebihan. Maka tadi ibu, seperti ibu sampaikan, ayo kita bergerak terus bergerak. Kita nggak usah takut, dan kita nggak usah menoleh ke belakang, maju terus. Kurang nanti kita sempurnakan, maju terus. Nah, dari situlah kemudian saat ini kita semua bisa merasakan tujuannya memang bukan untuk penghargaan, tapi tujuannya adalah untuk kesejahteraan warga, dan kita bersyukur indeks tadi termasuk indeks pembangunan dan sebagainya kita tinggi, dan kemudian kita bisa meraih penghargaan bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Sulit ya, berat ya, tapi cobalah siapa seorang Risma sebelumnya. Orang tidak pernah kenal dengan Surabaya, tapi cobalah saat tahun kemarin saya bisa berbicara di antara pemimpin-pemimpin dunia di PBB sana di New York. Saya bisa berbicara di depan mereka. Saya satu-satunya wali kota di dunia yang berbicara di depan para pemimpin-pemimpin dunia. Kalian bisa. Jadi tahun depan ibu mungkin sudah tidak bisa ketemu dengan kalian, tapi yakinlah bahwa apa yang ibu tinggalkan ini bukan kekayaan, bukan kalian tidak bisa merasakan itu, tapi semangat juang. Ibu mewarisi ini dengan melihat para pejuang yang tadi ibu katakan, bagaimana para pejuang itu dengan keterbatasan mereka bisa mengusir penjajah. Karena itu kalian tidak boleh menyerah. Siapapun kalian, dari manapun kalian bisa menjadi orang yang sukses dan orang yang berhasil. Tinggal kalian mau atau tidak. Jadi karena itu siapapun nanti pemimpinnya, kalian tidak boleh surut untuk terus bergerak. Dan saya akan melihat dengan bangga kalau kalian semua berhasil. Itulah anak-anak saya, itulah arek-arek Surabaya yang tidak pernah berpikir bukan menjadi pecundang, tapi menjadi pemenang. Arek-arek Surabaya yang luar biasa, mulai sejak kemerdekaan hingga saat ini kalian akan ambil estafet kepemimpinan ini. Berjuang terus, semangat, pantang menyerah. Sudah? Kok diem aja? Ini kurang lebih hampir 10 tahun ibu menjabat. Mungkin ada satu kejadian yang paling berkesan selama menjabat di wali kota Surabaya. Ya. Nanti lucu, banyak ceritanya. Kebetulan dia tuh ajudanku. Suatu saat ya, aku pulang dari Jakarta. Biasanya kalau hujan, aku muter-muter karena saat itu aku belum menggunakan teknologi. Kalau sekarang semua rumah pompa itu ada kameranya, jadi aku bisa lihat di rumah kalau pompanya nggak dinyalakan,
Aku tinggal pegang HTE, itu pompa nomor sekian, kenapa nggak dinyalakan? Itu aja tinggal gitu. Tapi dulu mesti aku muter ke seluruh rumah pompa, kadang jam 1 sampai jam 2 gitu. Nah suatu saat itu sekitar jam 2 malam, gelap sekali, deket kuburan, terus ada jembatan. Itu sopirnya masih di situ, ini ajudannya. Terus sopir itu nyampaikan gini, Bu, saya nggak berani lewat karena jembatannya nggak kelihatan, tertutup air gitu. Terus nanti kalau ada apa-apa sama ibu, saya pasti disalahkan oleh warga Surabaya. Oke, kamu turun Febri. Saya bilang itu, Feb, kamu turun, kamu lihat. Iya Bu, arusnya deras. Terus, kenapa? Kamu takut mati? Saya tanya gitu dia. Enggak Bu, kalau ibu enggak takut mati, saya enggak takut mati katanya. Oke, saya tanya Pak Yanto takut mati? Enggak Bu. Terus oke, kita lewat. Kamu pegangan sini Feb, kita lewat lah jembatan itu. Jembatan itu nggak kelihatan karena tertutup air. Dan jembatan itu ke bawah. Dan arusnya deras. Tapi sekarang udah nggak ada, udah tak tinggikan jembatannya. Jadi kamu nggak bisa lihat jembatannya kayak apa. Tapi di bawahnya kelihatan kalau jembatan itu masih ada di bawah yang dulu gitu. Akhirnya kita bisa lewat. Terus saya bilang sama Febri, kamu tahu Feb, kalau sampai tadi aku nggak lewat, kalau terjadi apa-apa, udah resikonya. Ya resiko sebagai pemimpin ada apa-apa ya udah. Mati ya mati, terus udah resikonya ini udah kontrak mati saat jadi wali kota. Saya sampaikan terus, tapi kalau tiba-tiba ada wargaku di situ lewat, ada apa-apa, aku nggak akan pernah maafkan diriku, aku bilang. Aku pasti akan tidak bisa tenang hidupku. Saya sampaikan gitu. Oh iya Bu. Terus ada kejadian lagi. Ya sama dia, kebetulan pas. Dari Jakarta, biasanya hujan itu aku nggak mau lewat tol, aku lewat bawah untuk lihat kondisinya gimana. Tiba-tiba sopir masuk, aku udah bilang Pak lewat bawah, tiba-tiba masuk aja lewat tol. Ternyata tol itu macet. Aku telepon lah radio SS. Ternyata sudah mulai jam 4 sore macet. Aku kan posisi di Jakarta nggak tahu aku. Habis itu aku ngomong, Disub kamu di sana tidak boleh masuk tol. Semua kendaraan harus lewat tengah kota. Terus Satpol kamu jaga di pintu ini, tidak boleh masuk tol. Nanti kalau ditanya polisi udah yang perintah aku. Nanti kamu Linmas jaga di sini. Terus wah kita nggak bisa gerak di situ. Udah 1 jam. Aku ngomong Feb turun, kita kalau di sini terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus katanya Pak Yanto sopir itu ngomong, Bu masih jauh pintunya, nggak apa-apa, kita jalan. Saat itu udah gelap sekitar jam 10-an. Udah kita jalan terus aku ngomong Feb, kalau lewat jalan pintu jauh. Aku tuh mauku naik itu loh, Feb, kan ada jembatan itu, jembatan di atas jalan tol itu di mana tuh di Jambangan. Terus aku, loh Bu berat, ibu tangannya habis patah gitu. Bu bahaya Bu. Enggak, saya bilang gitu. Enggak apa-apa, coba kamu duluan. Nanti setelah itu aku. Dia cari jalan, Bu lewat sini Bu. Oke, aku lewat situ terus sampai naik kurang lebih 20 meter kali ya. Kurang lebih 20 meter terus naik. Pas kita keluar gini, kepala kita keluar gini dari pagar itu, tiba-tiba ada mobil patrolinya polisi itu yang pickup belakangnya buka itu lewat. Loh Bu Risma katanya. Iya Pak, aku minta tolong Pak, mobilku di bawah, aku minta tolong anterin. Di mana Bu? Cari taksi saya bilang. Terus habis itu carilah, diantarlah sama mobil patroli itu, cari taksi. Ketemu di Gunung Sari situ, terus aku naik taksi, aku pergi ke Dupak, Jalan Dupak. Di situ aku nahan karena di situ yang belum dijaga oleh petugas. Aku nahan mobil supaya lewat tengah kota. Orang-orang akhirnya duduk-duduk di situ di warung-warung itu bantu semua.
Saya bilang, ini loh, ini wali kota yang nyuruh katanya. Jadi dan itu kemudian sopir itu kembali kira-kira jam 12 lah. Jam 12 malam, jam 12 setengah 1 kali ya. Udah berarti udah lancar, kalau sopir saya bisa lewat kan udah lancar. Terus aku masih muter karena saat itu hujan, kurang lebih jam berapa ya? Setengah 2 aku ke Radio SS ya, nyerahkan HT supaya bisa ngomong kalau apa namanya, kalau ada sesuatu. Ini nggak ada yang tahu, di sub datanya nggak ada yang tahu karena macetnya di dalam tol gitu, seperti itu kira-kira. Dan ada banyak lagi lah, cuman nanti sampai malam. Kalian mau dengerin gitu dia sampai malam? Bu, ini kan selama Ibu 10 tahun menjabat sebagai wali kota, bisa dibilang ini salah satu lebaran yang paling spesial karena Ibu nggak open house tapi ngomong di banyak di handphone gitu, ngomong secara online. Nah kira-kira perasaan Ibu, menurut Ibu pribadi, perasaan Ibu kayak gimana sih ketika hari ini harus melewati hari lebaran yang cukup berbeda dari 9 tahun sebelumnya? Gak apa-apa, mungkin yang lihat ini jauh lebih banyak kan daripada yang datang ke sini. Paling yang datang ke sini sekitar 2.000, 3.000 lah. Mungkin ini bisa lebih dari 2.000 ya. Tadi yang saya sampaikan, kita harus menerima. Kalau kita tidak biasa kemudian menyesuaikan perubahan itu, kita akan berat menjalaninya. Jadi yang tadi Ibu katakan, kenapa saya bilang, ya memang kita harus terima. Katanya anak saya, Mama kasihan, ini tahun terakhir Mama, tapi nggak bisa open house ya. Aku bilang, bisa lah. Dan ternyata bisa kan? Hey, udah bangun belum? Ya, kalian pasti waktu kemarin open house gak datang kan? Tapi sekarang ada kan dia di depanku, ya kan? Sama aja. Datang ke sini juga nggak boleh salaman, ya salaman begini aja, sama, ya kan? Jadi saya bilang kalau kita biasakan menerima apa namanya, menerima ya setiap perubahan, maka kemudian kita akan cepat menyesuaikannya, dan kemudian turning point-nya adalah kita lebih start duluan dibandingkan yang lain. Kalian tahu ya, pada waktu itu Ibu nggak punya uang, Ibu harus sekolah di Belanda. Malam nggak bisa pulang, kalau malam laptopnya hilang, laptopnya rusak, kena virus. Akhirnya Ibu ngerayu petugas kampus itu untuk Ibu bisa ngerjakan di kampus itu sampai pagi. Kadang pulang jam 2 malam, kadang jam 3 pagi, kadang jam 4 pagi. Nah, saat pulang Ibu melewati namanya Sentral Station. Nah, di Sentral Station itu ada orang macam-macam lah. Ada yang mabuk, ada yang itu. Ibu dikejar, Ibu lari terus. Nanti kalau dia udah deket, Ibu ndelosor di saluran got itu. Ibu masuk ke got itu. Udah dia lewat, dia cari-cari, begitu dia jauh, lari lagi Ibu. Jadi kayak gitu apa namanya Ibu lakukan. Kalian nggak bayangkan kan, sendiri Ibu, udah nggak ada bus, nggak ada kereta, jadi Ibu harus jalan kaki, kemudian dikejar, Ibu harus lari. Itulah namanya perjuangan anakku. Kalian bisa. Kalian bisa. Kita tidak boleh mengeluh bahwa setiap Tuhan memberikan cobaan, tapi Tuhan pasti juga akan memberikan kebahagiaan. Kalau kita benar-benar mensyukuri, ya memang ini dicoba mau apa. Tapi aku senang hari ini. Coba kalau open house biasa, pasti kalian nggak lihat ini pagi-pagi. Ya? Apa kamu nanya apa lagi? Ya. Mohon izin Bu, ini yang titip pertanyaan. Jadi apa sih yang belum kesampaian atau yang paling Ibu inginkan di Kota Surabaya? Ya, yang belum kesampaian adalah Ibu pengen lihat kalian. Coba lihat. Saya pernah ditanya oleh satu media asing. Aku lupa.
medianya kalau nggak salah New York Times kalau nggak salah, lupa aku, pokoknya bukan majalah lokal. Saya ditanya, Risma, kamu jadi wali kota, kamu sudah menjadi pemimpin terbaik dunia, kamu sudah prestasimu segitu banyak, apakah itu cukup untuk seorang Risma? Dia bilang itu. Terus saya jawab, belum. Terus apa cita-citamu yang belum tercapai? Saya ingin lihat suatu saat lihat anak-anak muda Surabaya dia berhasil dan sukses, bukan hanya di Indonesia, mereka bisa ada dimanapun dan mereka menjadi orang-orang besar dan mereka bisa dilihat dunia. Wah, itu kan sulit. Ya kan nggak apa-apa, aku punya cita-cita sulit. Ya nanti kalau tercapai seberapa, ya itulah memang aku. Mungkin kemampuanmu segitu. Jadi aku kepingin lihat kalian semua berhasil. Suatu saat itu pasti akan terjadi. Ada seorang bos yang saat itu ternyata saya diajak, saya ketemu dia, saat itu saya sudah menang jadi wali kota tapi saya belum dilantik. Nah, si host sangat terkenal saat itu. Kemudian ternyata di situ anak muda semua seruangan. Terus saya ngomong, ayo anak-anak muda Surabaya, kita buktikan pada dunia bahwa kita ada di peta dunia karena kemudian dunia melihat kita. Dia ketawa, sepertinya senyumnya agak menghina. Tapi kemarin sekian tahun dia cari saya, dia nggak bisa nyari saya untuk jadi tamunya. Tapi di saat mau terakhir dia berhasil menemukan saya. Susahnya carinya katanya. Jadi anakku semuanya, tadi Ibu katakan tidak ada yang tidak mungkin. Kalian harus percaya itu. Percaya sama Ibu. Dulu saat banjir, itu staf Ibu ngomong gini. Itu ada di situ, itu kebetulan. Bu, ini banjir kiriman. Untuk dia denial, untuk dia menghindar itu. Dia ngomong ini banjir kiriman. Terus Bu Risma, Ibu tanya gini. Yang ngirim Bupati Gresik, Bupati Mojokerto, atau Bupati Sidoarjo? Dia ya enggak sih. Terus kamu ngomong yang ngirim Tuhan. Kita nyalakan Tuhan. Saya sampaikan, enggak lah. Enggak ada, ya sudah kita tahu, coba lihat. Memang Surabaya letaknya di ujung. Semua air mengalir dari atas ke Surabaya. Itu adalah sudah garisnya Tuhan. Kita tidak bisa yang namanya takdir. Kita tidak bisa kemudian memangnya saya jadi wali kota terus tak pindah Surabaya, saya pindah di atas puncak gunung itu supaya nggak kebanjiran. Apa itu tugas saya? Enggak kan? Kan enggak begitu. Ya, akhirnya kita terima kondisi ini namanya sudah given. Ya sudah, ini takdir pemberian Tuhan. Nah, kemudian apa tidak bisa kemudian kita rubah menjadi lebih baik? Dan ternyata bisa kan? Tidak mudah memang. Lihat nih tangan Ibu. Kalian tahu enggak awal-awal Ibu jadi wali kota tangannya Ibu patah, kepleset itu apa bahasa Indonesia? Terpleset, masuk got. Jadi Ibu dibawa tangannya kondisi hancur gini, krek gini, tak pegangi sakitnya ampun. Udah itu baju kotor semua lumpur, mau masuk rumah sakit. Akhirnya Ibu gunting bajunya, karena takut sakit lewat ini, gunting. Ibu pakai baju, malu masuk rumah sakit semua lumpur. Tuh, ayo anakku, kalian semua adalah anakku. Kalian semua adalah cucu-cucu para pejuang yang tidak boleh kenal menyerah, tidak boleh takut, tidak boleh minder. Gitu, ya, gitu enggak? Itu enggak? Ayo, ya, bisalah kalian. Kalau seorang aku ngomong nyebut ngomong boleh nggak? Kok? Nggak boleh ya? Iya nggak boleh.
Apalagi nanya, ayo. Bu, pesan terakhir Bu untuk Lebaran tahun depan supaya kita lebih bermakna seperti apa? Ya, tadi yang Ibu katakan, sebetulnya Idul Fitri itu adalah kita merayakan kemenangan. Di saat 1 bulan kemarin kita menahan semua hawa nafsu, kemudian kita menjadi menang di Idul Fitri. Nah, selain itu kemudian kita juga saling bermaaf-maafan. Ini budaya kita. Nah, tahun depan mungkin suasananya juga berbeda, kita tidak tahu. Karena semua adalah kehendak Tuhan. Kita tidak tahu kondisi tahun depan seperti apa. Tapi yang paling penting adalah tadi Bu katakan, kita harus siap dalam kondisi apapun. Kecewa, Ibu kecewa. Ibu mau buat jembatan tahun ini, mau buat ini, nggak bisa semua, nggak ada uang. Kondisinya seperti ini. Ibu harus terima. Tapi apa kemudian harus menyerah? Enggak lah. Ibu nggak menyerah. Memang berat kondisi saat ini. Sekian saudara kita di Surabaya terkena penyakit virus ini. Tapi kan nggak boleh menyerah. Berat memang, berat sekali. Ibu turun 7 kilo. Tapi kan bukan nggak bisa. Nanti kita lihat saja. Waktulah yang akan membuktikan itu semua. Jadi Lebaran tahun depan kalian harus punya target bahwa saya harus lebih baik dibandingkan tahun ini. Lebaran tahun ini. Hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Lusa harus lebih baik dibandingkan hari kemarinnya. Oke, begitu. Untung nggak poso rek, aku nggak ngelak. Coba poso lah ngelak aku ngomong terus. Ya, ote, hei, ote toh? Nah, itu cucuku yang ngomong ote uti. Baik Ibu, closing terakhir, closing statement terakhir sebelum menutup live kita pada pagi hari ini untuk teman-teman, ya untuk teman-teman yang gabung, harapan terakhir Bu sebelum menutup live hari ini. Ya harapanku sekali lagi, ayo kita jangan buang-buang waktu kita. Waktu itu pemberian Tuhan yang tidak pernah akan terulang kembali. Jadi kalau kita buang hari ini 1 jam, maka sebetulnya kita rugi umur kita 1 jam. Jadi karena itu kita tidak boleh buang waktu dengan sia-sia. Kita harus manfaatkan semua waktu kita untuk hal-hal yang produktif. Oke, hal produktif itu tidak mesti memang, oh ya Bu, saya sudah berhasil usaha saya. Ini bukan hanya itu, tapi coba bayangkan. Kalau kita misalkan ada teman kita sakit, kita berkunjung, maka itu adalah investasi. Kenapa? Karena mungkin kita tidak selamanya sehat, tapi kita mungkin sakit. Nah, dengan investasi itu mungkin teman kita akan balas, ingat dia. Oh ya, aku dulu didatangi ini ya, sekarang aku mau datang ini gitu. Oke, lain lagi misalkan kita bisa investasi, itu bisa di sosial, investasi buat masa depan kita. Jadi, yang utama jangan pernah sia-siakan waktu kalian. Waktu kalian adalah sangat berharga. Makanya kalau itu adalah demi masa, demi waktu. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Kalau kita hanya sehari ini hanya ngobrol, nggak ada manfaatnya, ya udah waktu kita terbuang 1 hari. Alangkah sayangnya. Tapi kalau tadi Ibu katakan, kalau kita untuk berpikir untuk hal-hal positif, untuk kemajuan kita, pasti akan tembus. Percaya deh omonganku. Ibu nggak pernah bayangin, coba ya pernah bayangkan. Saat pertama Ibu datang di Jepang, tak bilang, aku cerita udah ngomong kemana-mana ditanyain. Terakhir anak, di mana itu Surabaya? Mati bilang. Aku udah cerita kemana-mana ditanyain terakhir kayak gitu. Coba. Tapi begitu 1 tahun berikutnya aku datang ke Surabaya, seluruh media di Jepang semua mantau.
Kalau tidak percaya tuh tanya, ada dulu Pak Faisal pernah cerita ada seseorang di Jepang, kalau Bu Risma ini terkenal di Jepang. Saya sampaikan, kenapa? Itu kita bisa rubah. Tidak ada Tuhan kalau hanya Bu Risma. Kalian juga bisa. Kalian pasti bisa. Tinggal kalian mau atau tidak. Makasih.